Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan memulai dongeng kisah para sahabat di hari yang pertama dengan kisah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau? Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama atau awal mula masuk Islam. Abdurrahman bin Auf pada waktu itu adalah sahabat yang kaya raya dan juga amat dermawan. Sehingga suatu ketika di saat akan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abdurrahman bin Auf dan juga para sahabat yang lainnya. Ternyata tidak begitu mudah untuk hijrah ke Madinah pada waktu itu, karena Abdurrahman bin Auf harus memberikan atau meninggalkan semua hartanya. Beliau ditawari oleh orang-orang Quraisy, "Wahai Abdurrahman bin Auf, apakah engkau akan tetap hijrah mengikuti Muhammad SAW?" Iya, katanya. Bahkan ditawari, "Nanti kalau kamu tetap tinggal bersama kami dan tetap mengikuti ajaran yang dulu, maka semua hartamu akan tetap untuk kamu. Akan tetapi kalau kamu ikut Muhammad, maka semua hartamu akan kami rampas." Sekejap pula Abdurrahman bin Auf tidak memikirkan panjang. Abdurrahman bin Auf karena orang Islam dan juga percaya kepada Allah dan Rasulnya dengan baik, maka Abdurrahman bin Auf pun tetap untuk ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu ditawarkan juga kepada istri Abdurrahman bin Auf. Istri Abdurrahman bin Auf lebih memilih untuk tetap tinggal di Mekah dan memiliki seluruh harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf sebelumnya. Mula-mula datanglah mereka hijrah ke Madinah dan disambut pula oleh kaum Ansor pada waktu itu dengan baik. Sampai-sampai pada saat itu Nabi Muhammad SAW memasangkan para sahabatnya satu persatu dengan sahabat yang lainnya, dan ternyata Abdurrahman bin Auf dipasangkan oleh sahabat Nabi yang lain yang bernama Sa'ad bin Rabi. Nah, Sa'ad bin Rabi pada waktu itu adalah orang yang terkaya, orang yang paling kaya di Madinah waktu itu. Tanpa pikir panjang teman-teman, karena keimanan dan ketakwaan para sahabat luar biasa, Sa'ad bin Rabi pun memberikan setengah hartanya kepada Abdurrahman bin Auf, menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf setengah harta dari Sa'ad bin Rabi. Nah, namun apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Beliau berkata, "Wahai sahabatku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartamu." Hanya begitu saja yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tidak sama sekali menerima harta dari Sa'ad bin Rabi. Dia hanya berterima kasih karena sudah berbaik hati. Namun tidak dipaksa oleh Sa'ad bin Rabi pada waktu itu. Nah, ketika itu pula Abdurrahman bin Auf justru ingin menanyakan di manakah letak pasar berada. Nah, ternyata ditunjukkanlah oleh Sa'ad bin Rabi di sebelah sana pasar yang ada. Nah, ketika sudah ketemu pasar, maka beliau berniaga. Beliau berbisnis kembali, menjalankan kehebatan beliau yaitu dalam bidang bisnis. Beliau adalah orang yang terkaya dulunya dan sekarang miskin, dan beliau ingin mengembangkan potensinya kembali di pasar Madinah pada waktu itu. Ada yang riwayat mengatakan bahwa beliau berbisnis
dimulai dari menyalurkan dagangan kambing, atau bahkan ada juga yang mengatakan beliau membuka pasar dan membuat lahan sehingganya banyak orang yang berdatangan dan juga ingin berniaga di sana. Dan mula-mula hingga akhirnya 3 bulan, beliau hanya membutuhkan waktu 3 bulan sehingga menjadi orang yang terkaya ketiga, teman-teman. Orang yang terkaya ketiga di Madinah. Nah, pada saat itu beliau terus berniaga dan berbisnis karena saking hebatnya beliau dalam berbisnis. 1 tahun kemudian beliau menjadi orang yang terkaya di Madinah, melebihi Utsman bin Affan. Masya Allah, Utsman bin Affan adalah orang yang paling kaya pada waktu itu. Namun setelah adanya Abdurrahman bin Auf, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecerdasan berbisnis beliau hingga akhirnya beliau mampu mengembangkan bisnisnya dan menjadi orang yang terkaya nomor 1 di Madinah dalam 1 tahun lamanya. Nah, teman-teman, kemudian beliau menjalani kehidupannya bersama Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun mendengarkan nasihat dari Nabi SAW bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kelak di akhirat kelak ada segolongan manusia yang dia akan tertahan masuk ke dalam surga, yaitu orang-orang yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf setelah mendengar sabda Nabi SAW bahwasanya nanti orang-orang yang hartanya banyak dia akan ditangguhkan masuk ke dalam surga karena harta yang banyak. Oleh karena itu Abdurrahman bin Auf sontak kaget dan khawatir. Beliau takut karena nanti ketika beliau akan masuk surga ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena harta beliau yang sangat amat banyak. Karenanya beliau membawa harta-harta beliau ke Madinah untuk dibagikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Pada waktu itu bahkan diceritakan sampai 600 atau bahkan 700 onta beserta bawaannya yang telah membawa harta dari Abdurrahman bin Auf. Nah, waktu itu teman-teman, setelah semuanya sudah habis, ternyata masih banyak harta yang ada pada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau Nabi Muhammad SAW melihat Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak atau tertatih. Ini dikarenakan harta beliau yang sangat amat banyak. Teman-teman, beliau mendengar perkataan Aisyah radhiyallahu anha tersebut, langsung ingin menginfakkan, mensedekahkan, memberikan semua hartanya tanpa tersisa kepada orang-orang yang miskin. Nah, tiba-tiba pada waktu itu di Madinah sedang diserang hama atau penyakit yang menyebabkan kurma mereka gagal panen atau kurmanya menjadi busuk sehingganya tidak bisa menghasilkan uang ataupun dinar dirham pada waktu itu. Sehingganya Abdurrahman bin Auf punya ide untuk membeli semua kurma busuk itu kepada para penduduk dengan harga yang normal, dengan harga yang tidak seperti harga kurma busuk, kan tetapi harga normal. Nah, teman-teman, ini sudah kurmanya busuk namun dibeli dengan harga normal oleh Abdurrahman bin Auf, sehingganya semuanya terbeli dan habislah sudah harta Abdurrahman bin Auf. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain.
Allah Subhanahu wa taala tetap mempercayakan kepada Abdurrahman bin Auf ini bisa mengemban amanah, yaitu menerima harta yang luar biasa untuk disedekahkan. Akhirnya datang dari negeri lain untuk mencari kurma busuk, teman-teman. Karena mereka mencari kurma busuk itu untuk obat penyakit yang ada di negeri mereka. Dan obatnya adalah kurma busuk. Hingga akhirnya teman-teman, para penduduk Madinah pun mengabarkan bahwa kurma busuk ada di Abdurrahman bin Auf. Di sana banyak. Nah, akhirnya para pendatang dari negeri lain tersebut mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf dan ingin membeli kurma busuknya seharga yang fantastis, 10 kali lipat harga normal kurma. Masya Allah, tambah kaya lagi itu Abdurrahman bin Auf, teman-teman. Luar biasa. Nah, akhirnya beliau kebingungan untuk menghabiskan hartanya ini. Luar biasa. Akhirnya beliau Abdurrahman bin Auf mendengarkan ceramah, kemudian mendengarkan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti apabila kita ingin masuk ke dalam surga dengan lancar, kemudian tanpa ditangguhkan, sedekahkanlah harta-harta yang kita miliki, sehingga beliau menjadi orang yang sangat amat dermawan hingga akhirnya beliau meninggal pada waktu itu di Madinah. Beliau pada saat itu ada yang mengatakan sampai berumur 72 atau 78 tahun. Dan sampai wafatnya beliau pun beliau masih berada pada keadaan kaya raya. Luar biasa. Baik teman-teman, mungkin itu saja kisah pada hari ini. Semoga teman-teman bisa ambil kesimpulan, bisa ambil pelajaran bahwa kita ingin menjadi orang kaya boleh. Namun ketika kita sudah menjadi orang kaya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada kita, kita jangan lupa untuk mensedekahkannya dan jangan lupa untuk menginfakkan harta-harta kita. Karena di dalam harta kita terdapat hak orang lain. Demikian dari Pak Roman, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.